Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Rian Syakahan Altama dengan NIM 0201138253035. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai bahasan materi dasar dalam pengantar ilmu ekonomi, yaitu tentang pengertian ekonomi, ekonomi makro dan mikro, serta hukum permintaan. Materi ini sangat penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum, karena banyak aturan hukum yang sebenarnya punya dasar dan tujuan ekonomi. Baik, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi secara umum. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dihadapkan pada masalah kelangkaan, karena jumlah kebutuhan jauh lebih besar daripada jumlah alat pemuas kebutuhan yang tersedia. Oleh sebab itu, manusia harus membuat pilihan apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa hasil produksi tersebut. Secara sederhana, ilmu ekonomi membahas tentang bagaimana manusia mengelola sumber daya agar dapat mencapai kemakmuran secara efisien dan adil. Pengertian ilmu ekonomi menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama Adam Smith, yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi Dunia. Adam Smith mendefinisikan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari kekayaan suatu bangsa, bagaimana cara memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang kedua, ada Alfred Marshall yang menyebutkan bahwa ekonomi sebagai ilmu tentang kesejahteraan manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, ada Lionel Robbins yang menyebutkan bahwa ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan, kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat sumber daya yang terbatas, yang mempunyai berbagai alternatif penggunaan. Yang keempat, ada menurut Paul A. Samuelson yang mengartikan ekonomi adalah sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia atau masyarakat memilih cara menggunakan sumber daya yang langka untuk menghasilkan berbagai barang dan mendistribusikannya untuk konsumsi masa kini maupun masa depan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial yang berfokus pada perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Ekonomi membantu memahami bagaimana keputusan individu, perusahaan, dan pemerintah mengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi membantu kita menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama yaitu apa yang harus diproduksi, yaitu barang atau jasa apa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya, yaitu dengan menggunakan teknologi, tenaga kerja, atau bahan baku seperti apa. Yang ketiga, untuk siapa barang itu diproduksi, yaitu siapa yang akan menikmatinya. Dan masalah ini muncul karena adanya kelangkaan sumber daya yang terbatas, tetapi kebutuhan manusia tidak terbatas. Kita masuk ke bahasan materi yang kedua, yaitu ekonomi mikro. Baik, bahasan yang pertama dari ekonomi mikro adalah pengertiannya. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan unit ekonomi kecil seperti rumah tangga, konsumen, perusahaan, dan pasar tertentu. Fokus utamanya dalam materi ini yaitu bagaimana mereka membuat keputusan ekonomi terkait penggunaan sumber daya yang terbatas untuk mencapai keuntungan yang maksimum. Oke, tujuan dari ekonomi mikro ini adalah menjelaskan bagaimana harga barang dan jasa terbentuk, terus kemudian bagaimana faktor produksi digunakan secara efisien, serta bagaimana interaksi antara permintaan dan penawaran mempengaruhi pasar. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua dari ekonomi mikro, yaitu ruang lingkup. Ekonomi mikro membahas hal-hal berikut. Yang pertama, teori permintaan dan penawaran, yang menjelaskan bahwa bagaimana harga dan jumlah barang di pasar ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Hukum permintaan berbunyi bahwa
semakin tinggi harga, maka jumlah barang yang diminta akan semakin sedikit. Sebaliknya, hukum penawaran berbunyi bahwa semakin tinggi harga, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin meningkat atau banyak. Yang kedua yaitu teori konsumen, yang mempelajari bahwa bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa agar mencapai kepuasan maksimum. Yang ketiga, teori produksi, yang mempelajari bagaimana produsen mengubah input faktor produksi menjadi output barang atau jasa. Yang keempat, kesejahteraan ekonomi, yang mengukur efisien dan kesejahteraan masyarakat akibat alokasi sumber daya. Konsep efisiensi Pareto yaitu keadaan di mana tidak ada individu yang dapat dibuat lebih baik tanpa membuat individu lain lebih buruk. Kemudian kita masuk ke prinsip-prinsip dasar ekonomi mikro, yaitu yang pertama kelangkaan, sumber daya yang terbatas, kebutuhan manusia yang tak terbatas. Yang kedua, pilihan, yaitu individu dan perusahaan harus memilih karena sumber daya terbatas. Yang ketiga yaitu peluang, yaitu nilai dari pilihan terbaik yang dikorbankan saat memilih sesuatu. Yang keempat, rasionalitas, yang berbunyi bahwa konsumen dan produsen berusaha memaksimalkan kepuasan atau keuntungan. Yang kelima yaitu keseimbangan atau equilibrium, yang nanti kita akan bahas juga pada materi terakhir, yaitu kondisi pasar stabil antara permintaan dan penawaran. Baik, kita masuk ke bahasan materi yang ketiga, yaitu ekonomi makro. Berbeda dari mikro, ekonomi makro membahas perekonomian secara keseluruhan. Pengertian ekonomi makro adalah cabang ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara nasional, seperti total pendapatan, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Faktor utama dari ekonomi makro ini yang pertama yaitu mengukur dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Yang kedua, menentukan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun ciri-ciri dari ekonomi makro ini, yang pertama, analisisnya luas, mencakup seluruh perekonomian. Yang kedua, membahas total produksi, pendapatan nasional, dan pengangguran agregat. Yang ketiga, hasilnya menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal dan moneter. Contoh nyatanya dalam kehidupan yaitu saat inflasi tinggi, harga-harga naik dan daya beli masyarakat menurun. Pemerintah kemudian menurunkan suku bunga atau memberikan subsidi agar ekonomi stabil. Kebijakan semacam ini termasuk dalam ekonomi makro karena mempengaruhi seluruh masyarakat, bukan satu kelompok kecil saja. Selanjutnya kita masuk ke bahasan materi yang keempat, yaitu hukum permintaan. Sekarang kita bahas bagian penting dari hukum permintaan, yaitu pengertiannya. Pengertian dari hukum permintaan adalah jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Dengan catatan, faktor lain dianggap tetap. Artinya, harga memiliki hubungan terbalik dengan jumlah barang yang akan diminta. Kalau harga naik, maka permintaan akan turun. Sebaliknya, kalau harga turun, maka permintaan akan naik. Contoh sederhana penerapan dari permintaan ini yaitu ketika harga es krim di sebuah minimarket naik dari yang awalnya 10.000 menjadi 15.000, maka pembeli akan berkurang atau menurun. Sebaliknya, kalau harga turun, maka makin banyak peningkatan pembeli. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri. Faktor utama yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang tersebut. Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Hubungan ini disebut hukum permintaan, yaitu hubungan negatif antara harga dan jumlah barang yang akan dijual atau diminta, dengan asumsi faktor lain tetap. Yang kedua, yaitu pendapatan konsumen. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat mempengaruhi kemampuan mereka untuk membeli sebuah barang. Jika pendapatan meningkat, permintaan terhadap barang normal seperti barang kebutuhan sehari-hari dan barang mewah akan naik. Namun, permintaan terhadap barang inferior, yaitu barang yang kualitasnya rendah, akan menurun ketika pendapatan meningkat karena konsumsi beralih ke barang yang lebih baik. Yang ketiga yaitu selera atau tren masyarakat.
Perubahan selera, gaya hidup, dan tren sangat mempengaruhi permintaan. Misalnya, ketika tren pakaian ramah lingkungan meningkat, permintaan terhadap produk fashion berbahan daur ulang juga naik. Begitu pula, teknologi baru dapat menurunkan permintaan terhadap produk lama. Yang keempat, harga barang pengganti atau substitusi dan barang pelengkap atau komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dapat saling menggantikan seperti teh dan kopi. Jika harga kopi naik, permintaan terhadap teh atau penggantinya bisa meningkat. Barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi seperti mobil dan bensin. Jika harga bensin naik, permintaan terhadap mobil bisa menurun karena biaya penggunaannya akan meningkat. Yang kelima, harapan terhadap harga di masa depan. Ekspektasi konsumen terhadap harga di masa depan juga berpengaruh. Jika masyarakat memperkirakan harga akan naik di masa mendatang, mereka cenderung membeli lebih banyak sekarang. Sebaliknya, jika diberikan harga akan turun, konsumen mungkin menunda pembelian. Yang keenam, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, maka permintaan total terhadap barang dan jasa juga meningkat. Selain itu, struktur penduduk seperti usia, jenis kelamin, dan pendidikan juga mempengaruhi jenis barang yang dibutuhkan. Misalnya, permintaan pokok meningkat di daerah dengan banyak bayi. Baik, kita masuk ke pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Penawaran menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen di pasar. Secara sederhana, penawaran adalah jumlah barang yang disediakan produsen pada tingkat harga tertentu. Kemudian kita masuk ke pengertian hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Dengan kata lain, hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan bersifat positif atau searah. Artinya, semakin tinggi harga, produsen semakin tertarik untuk menjual barang karena keuntungan meningkat. Adapun contoh kasus dari penawaran ini, misalnya harga cabai naik dari 20.000 menjadi 40.000, petani akan terdorong menanam dan menjual lebih banyak cabai karena keuntungan meningkat. Sebaliknya, jika harga turun menjadi 10.000, banyak petani enggan menjual atau bahkan menanam cabai karena keuntungan menurun. Hal ini menunjukkan berlakunya hukum penawaran, yaitu harga naik maka penawaran naik, harga turun maka penawaran turun. Titik keseimbangan atau equilibrium, yaitu ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, maka tercipta harga keseimbangan. Pada titik ini, pasar berada dalam keadaan stabil, tidak ada kelebihan atau kekurangan barang. Baik, dari materi-materi yang sudah saya jelaskan di atas mengenai pengantar ilmu ekonomi, dapat kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi membantu manusia mengatur sumber daya secara efisien. Ekonomi mikro melihat aktivitas ekonomi skala kecil, sedangkan ekonomi makro melihat keseluruhan sistem ekonomi. Sementara hukum permintaan dan penawaran menjelaskan bagaimana harga dan jumlah barang terbentuk di pasar. Baiklah, sekian pembahasan materi dasar dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang saya bahas, yaitu pengertian ilmu ekonomi baik secara umum maupun menurut para ahli, kemudian ekonomi mikro atau makro, serta hukum permintaan dan penawaran. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam saya menjelaskan materi tersebut, saya mohon maaf. Saya harap video ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Saya Rian Sakahnal Tama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.